Recording in progress. Baik adik-adik di rumah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ini adalah materi lanjutan dari judul utama kita tentang ragam bahasa ya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang kedua ragam bahasa ini. Nah, berdasarkan medium atau media penyampaiannya, ragam bahasa terdiri atas dua ya, yang ini berdasarkan mediumnya, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kemudian adik-adik, nah ragam bahasa lisan ini konsepnya itu bahasa yang dilafalkan atau yang dieja atau yang disebut langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicara. Jadi di sini dalam ragam bahasa lisan itu kita membutuhkan lawan bicara dan kita membutuhkan pendengar. Nah, makna ragam bahasa lisan ini adik-adik sangat ditentukan oleh unsur-unsur suprasegmental bahasa ya. Apa itu? Seperti intonasi, kemudian jeda, tempo, tekanan, dan pelafalan. Jadi 5 unsur ini sangat menentukan makna dari bahasa yang dari hal yang kita sampaikan secara lisan. Jadi kita akan mempelajari kelima hal ini ya. Intonasi, jeda, tempo, tekanan, dan pelafalan itu adalah hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan ketika kita menyampaikan sesuatu secara lisan, karena kelima hal ini sangat menentukan makna dari hal yang kita sampaikan itu. Perhatikan contoh ini ya. Perhatikan contoh dari ketiga kalimat ini, lalu kita membaca dengan menggunakan intonasi dan jeda sesuai dengan tanda bacanya. Kita lihat kalimat pertama. Kamu suka daging ayam? Sekarang kalimat kedua. Kamu suka daging ayam? Dan yang ketiga, kamu suka daging ayam? Nah, intonasi berdasarkan tanda baca dari ketiga kalimat itu sangat menentukan makna dari ketiganya ya. Kita bisa memahami, misalkan pada kalimat pertama, kamu suka daging ayam. Kalimat kedua, kamu suka daging ayam. Yang ketiga, kamu suka daging ayam. Bisa paham ya kan? Jadi seperti yang saya katakan tadi, intonasi itu sangat menentukan makna dari kalimat, walaupun kata-kata dalam kalimat itu sama. Nah, intonasi pada ketiga contoh di atas dapat membentuk makna yang berbeda-beda dari ketiganya. Nah, berdasarkan contoh tersebut, adik-adik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ragam bahasa lisan adalah saya sebut kembali, yaitu intonasi, lafal, jeda, tempo, dan tekanan. Kelima hal tersebutlah yang menjadi kunci utama dalam mengefektifkan komunikasi ragam lisan. Saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Yang pertama, intonasi. Jadi konsep dari intonasi ini adalah adik-adik, intonasi itu adalah lagu kalimat atau naik turun nada kalimat ya, atau panjang pendeknya suara ketika kita berbicara atau membaca. Jadi hal utama yang perlu kamu ingat tentang intonasi adalah itu adalah naik turunnya nada kalimat pada saat kita berbicara ya. Ini tentang ragam lisan. Kemudian adik-adik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa intonasi ini sangat menentukan makna dari kalimat. Saya beri satu contoh. Andi, tolong ambilkan baju itu. Andi, ambilkan baju itu. Andi, tolong ambilkan baju itu. Nah, ketiga kalimat ini memiliki nada yang berbeda-beda, dan ketika
kalimat ini juga karena nadanya berbeda-beda, maka membentuk makna yang berbeda-beda. Di dalamnya itu ada makna kalimat yang bernada perintah, kemudian ada yang meminta bantuan dan memohon, begitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa intonasi itu sangat membentuk makna dari kalimat yang kita sampaikan secara lisan. Kemudian berikutnya, lafal. Nah, lafal ini adik-adik merupakan cara seseorang mengeja atau menyebut kata saat berbicara ya. Lafalan, eja, menyebutkan. Nah, cara seseorang atau kelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa ya. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, diftong, gabungan konsonan yang seperti itu maksudnya. Jadi kesalahan melafalkan satu kata akan menyebabkan tergesernya makna dari kata itu ya. Jadi ini berkaitan dengan cara kita menyampaikan atau cara kita mengeja kata per kata. Jadi diharapkan pada saat kita menyampaikan sesuatu secara lisan, ejalah atau lafalkanlah kata-kata dengan tepat ya dan benar, agar nanti maknanya itu tidak melenceng. Kemudian yang berikutnya, ketiga, jeda. Nah, jeda ini adik-adik merupakan hentian atau istirahat sejenak begitu ya. Pada saat kita berbicara atau membaca, jeda sangat mempengaruhi makna dari pesan yang kita sampaikan. Nah, penempatan jeda yang tepat memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mencerna isi dan makna dari pesan yang disampaikan. Nah, pada saat kita berbicara adik-adik atau pada saat kita membaca, itu harus memperhatikan jeda-jeda ini sangat berhubungan erat dengan tanda baca. Kalau kita membaca ya, sangat berhubungan dengan tanda baca. Nah, ada jeda karena ada tanda titik, ada jeda karena ada tanda koma ya, atau ada jeda memang pada akhir kalimat begitu. Nah, mengapa jeda ini menjadi salah satu faktor penentu makna dari satu hal yang kita sampaikan? Kesalahan jeda itu kalau kita menempatkan jeda di sembarang tempat di satu kalimat itu adik-adik, itu sangat-sangat membuat kalimat itu tidak sesuai dengan maknanya, itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan begitu. Misalnya begini, murid berbondong, seharusnya kalimatnya begini, murid berbondong-bondong mengikuti gurunya. Sekarang kalimat kedua, murid berbondong-bondong mengikuti gurunya. Nah, itu kan jedanya ya. Karena jeda maka kedua kalimat itu jadinya berbeda maknanya gitu. Sekarang aspek berikutnya yaitu tempo. Nah, tempo nih adik-adik, tempo itu berkaitan dengan cepat atau lambatnya seseorang berbicara ya atau membaca. Jadi pada saat kita berbicara secara lisan atau pada saat kita membaca, diusahakan temponya itu tidak cepat juga tidak lambat ya, karena tempo ini tadi kan berkaitan dengan cepat atau lambatnya seseorang berbicara atau membaca. Jadi apabila pembicara berbicara terlalu cepat, maka pendengar akan sulit untuk menerima informasi yang diberikan oleh pembicara ya. Selain itu pendengar akan kesulitan untuk menyimpulkan makna dari informasi tersebut. Jadi diharapkan untuk tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat pada saat kita berbicara, pada saat kita menjelaskan sesuatu, begitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya adik-adik. Begitu pula sebaliknya ya. Apabila pembicara berbicaranya malah dengan lamban, maka pendengar atau komunikan akan cenderung jenuh dengan topik bahasan yang disampaikan itu. Ketika menyampaikan informasi, pembicara harus bisa mengatur nafasnya dengan teratur ya, agar pada saat kita berbicara itu temponya tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itu maksudnya. Bayangkan saja kalau kita baca terlalu cepat, misalkan seperti ini ya. Saya coba baca.
Misalkan baca dengan tempo cepat. Secara etimologis, istilah kesusastraan dapat diartikan sebagai kumpulan atau hal yang berhubungan dengan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik dan indah. Seperti itu kalau tempo yang cepat. Tapi kalau dengan lambat, secara etimologis istilah kesusastraan dapat, nah itu juga tidak tidak disarankan. Jadi bacalah dengan tempo yang pas-pas. Misalkan secara etimologis istilah kesusastraan dapat diartikan sebagai kumpulan atau hal yang berhubungan dengan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik dan indah. Seperti itu ya. Intinya jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lamban. Oke, berikutnya adik-adik, aspek berikutnya itu adalah tekanan. Nah, tekanan ini berhubungan dengan keras dan lembutnya nada suara ya, keras lembutnya. Beda dengan intonasi tadi ya. Kalau intonasi tadi naik turunnya nada suara. Kalau tekanan itu keras lembutnya nada suara saat kita berbicara atau membaca gitu. Nah, tekanan sering dipergunakan untuk mempertegas apa yang kita maksudkan. Jadi begini, pada saat kita menyampaikan sesuatu, ada bagian-bagian tertentu yang hal yang sangat penting dan perlu dipertegas gitu. Nah, disitulah kita mungkin membutuhkan suara yang sedikit keras begitu ya. Atau ada bagian tertentu, misalkan kita sedang membaca sebuah cerpen ya, sedang membaca sebuah cerpen. Jadi di dalam cerpen itu dikisahkan tentang dua orang sahabat, misalnya dua orang yang saling berbisik begitu. Nah, pada saat memperagakan bisikannya itu, tentunya kita menggunakan nada suara yang lembut ya, bukan keras-keras. Itu yang dimaksudkan dengan nada keras atau lembut, itu sesuai dengan isi dari apa yang kita sampaikan begitu. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ya, yang terakhir volume suara. Jadi adik-adik, volume suara ini sangat penting diperhatikan saat kita berbicara. Nah, pembicara harus memperhatikan di mana ia berbicara. Jadi nanti ketika dia memahami di mana ia berbicara, maka ia akan bisa sesuaikan volume suaranya. Jika dilakukan di ruangan terbuka, maka pembicara harus menaikkan volume suaranya. Atau apabila pendengarnya banyak, maka volume suara juga harus naik ya. Itu sebaliknya apabila dilakukan di ruangan tertutup, maka pembicara harus bisa menyesuaikan volume suaranya. Tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan. Kemudian diusahakan sesuai dengan jumlah pendengar. Kalau pendengarnya banyak, maka volume suaranya harus naik begitu. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan pendengarnya tidak banyak, itu volume suaranya itu disesuaikan dengan banyaknya pendengar begitu. Nah, volume yang tinggi ini adik-adik dapat digunakan untuk menyampaikan topik yang bersemangat. Misalkan orang yang sedang berkampanye ya, kalau sedang berkampanye maka dibutuhkan suara yang volume suara yang naik dan juga bersemangat. Selain itu, volume rendah juga dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar agar lebih memperhatikan apa yang sedang disampaikan. Oke, itu dia adik-adik hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam meragam lisan, baik saat berbicara maupun saat kita menulis. Kemudian berikutnya ini adalah ragam bahasa tulis ya, kebalikan dari ragam bahasa lisan. Nah, kalau ragam bahasa tulis nih adik-adik, konsepnya itu adalah ragam bahasa tulis itu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya ya. Ragam bahasa tulis ditulis begitu. Nah, ada beberapa cirinya di sini. Yang pertama, ragam bahasa tulis itu tidak memerlukan orang kedua, jadi tidak memerlukan teman bicara ya. Tidak seperti ragam bahasa lisan, harus ada teman bicaranya, harus ada lawan bicaranya, atau harus ada pendengarnya. Kemudian tidak tergantung pada kondisi, ruang, serta waktu.
Lalu harus memperhatikan unsur gramatika. Nah, inilah yang harus kita pelajari berkaitan dengan ragam lisan. Kita harus memperhatikan kalimat ya, kemudian berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kemudian kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan hanya terbantu dengan tanda baca. Kemudian hal penting harus kita perhatikan dalam ragam bahasa tulis ini adik-adik, ada banyak sekali ya, tidak seperti ragam bahasa lisan tadi. Sedangkan kalau ragam bahasa tulis ini ada banyak hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama, pada saat kita menulis sesuatu, penulis itu harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Itu adalah dasar. Itu kita menulis apa saja, tentang apa saja, kita harus menguasai ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu apa-apa saja ya. Bisa banyak sekali aspek ejaan itu ya. Ada penggunaan huruf kapital, ada penggunaan tanda baca, ada penggunaan kata depan, penggunaan huruf miring, penggunaan tanda penghubung, ada banyak sekali. Jadi seorang penulis dia harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, penulis harus menguasai struktur kalimat. Bagaimana cara menyusun atau membuat struktur kalimat yang benar. Jangan sembarang. Jadi harus menguasai struktur kalimat yang benar, dan penulis harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Ketiga materi utama ini nanti akan dibahas pada video yang berlainan ya, tentang ejaan bahasa Indonesia, kalimat, dan juga kalimat efektif. Jadi tentang ragam bahasa lisan dan sebagiannya ragam bahasa tulis hari ini adik-adik itu saja. Saya berharap kalian memahaminya, dan kalau ada hal yang tidak dipahami harap ditanyakannya di kolom komentar. Terima kasih.